Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu, ditambahkan rezekinya, sehingga bisa melunasi hutang-hutang yang belum dibayar. Amin. Siapa yang tidak kenal aplikasi chatting dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya? Saya rasa hampir semua orang yang menggunakan handphone, Android dan sejenisnya mengenal semua aplikasi tersebut. Jika kita bisa memanfaatkan dengan baik, aplikasi tersebut bisa menguntungkan kita. Tapi jika tidak bisa menggunakan dengan baik, akan membawa malapetaka bagi diri kita. Seperti cerita yang akan saya sampaikan di video ini. Pada video sebelumnya, saya bercerita tentang seseorang pelaku pidana yang menggunakan iklan sebagai sarana untuk mengetahui posisi korban. Dengan judul, hanya dengan iklan puluhan wanita jadi korbannya. Bobby Joe Long. Untuk video ini, pelaku menggunakan aplikasi chatting untuk meyakinkan korban. Mari kita bahas cerita ini. Pada tanggal 31 Agustus 2016, seseorang wanita bernama Robin West yang berusia 19 tahun telah menghilang. Diinformasikan sebelum hilangnya Robin West, Wheeler berkomunikasi dengan wanita ini dan pergi untuk makan bersama, serta Wheeler mengantarkan West ke sebuah rumah kosong. Setelah kejadian itu, West ditemukan dalam keadaan hangus di rumah kosong tersebut. Tubuhnya mengalami luka bakar yang parah. Dia dapat diidentifikasikan melalui catatan giginya. Penyebab kematian West tidak dapat ditentukan karena jenazahnya sudah sulit diidentifikasi. West adalah korban pertama Wheeler. 2 bulan berselang kejadian West, ada seseorang wanita bernama Joanne Brown, berusia 33 tahun. Dia dilaporkan hilang akhir Oktober 2016. Diinformasikan terakhir terlihat masuk ke mobil Wheeler pada tanggal 22 Oktober 2016. Brown ditemukan di rumah kosong yang berbeda. Ada selotip menutupi hidung dan mulutnya. Dia telah dicekik sampai kehabisan napas. Brown adalah korban kedua Wheeler. Korban ketiga Wheeler adalah Sarah Butler. Berusia 20 tahun, seseorang mahasiswi tahun kedua di New Jersey City University, Amerika Serikat. Butler dan Wheeler bertemu ketika acara Thanksgiving, yang sebelumnya mereka berkomunikasi melalui aplikasi chatting di Tagged. Teman-teman bisa searching di Google, apa itu aplikasi Tagged. Berdasarkan penelusuran saya di Google, kurang lebih Tagged adalah sebuah platform media sosial berbasis pertemanan online yang dapat mempertemukan penggunanya di dunia maya. Di Tagged, penggunanya dapat melakukan penelusuran profil berdasarkan lokasi terdekat, umur, dan kategori lainnya. Sama seperti media sosial lainnya, di Tagged juga pengguna telah saling berteman bisa saling mengirimkan pesan atau chatting. Dan perlu teman-teman mengetahui, aplikasi Tagged ini juga yang menemukan Aulia Kusuma dengan almarhum Edi Chandra. Walau sebelumnya almarhum tidak mau menceritakan kepada keluarga bahwa ia ketemu dengan istrinya melalui aplikasi Tagged. Teman-teman mungkin masih ingat kejadian almarhum Edi Chandra dan anaknya dihilangkan dari dunia ini di rumahnya dan dibakar di dalam mobil Toyota Calya di dekat Jurang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Silakan teman-teman searching kejadian ini.
Kalau tidak salah di tahun 2019 kejadiannya. Insya Allah saya akan buat video tentang cerita kejadian ini. Mari kita fokus kembali kepada cerita tindak pidana Wheeler ini. Dengan segala janji, Wheeler mengajak pergi Butler. Awalnya Butler tidak mau. Sampai-sampai ia bercanda mengirim pesan kepada Wheeler. "Wow, you are not a serial killer, right? Wow, kamu bukan pembunuh berantai kan?" Tapi akhirnya Butler mau juga pergi bersama dengan Wheeler. Kemudian Butler memberitahu ibunya bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman. Tanpa memikir apa-apa, ibunya mengiyakan. Hari itulah hari terakhir ibunya melihat Sarah Butler hidup. Karena pada tanggal 1 Desember 2016, jasad Butler ditemukan di reservasi Eagle seluas 400 hektar di West Orange. Pihak keluarga berusaha untuk mencari keadilan atas kepergian Sarah Butler dari dunia ini, meskipun dilakukan dengan usaha sendiri. Saudara Butler mempunyai cara sendiri untuk membongkar kasus ini. Saudaranya Butler ini mengetahui kata sandi akun media sosial Butler, yaitu aplikasi chatting Tagged. Setelah bisa masuk ke akun Butler, ia melihat-lihat komunikasinya. Sejak Butler menghilang dan menemukan Wheeler berkomunikasi dengan Butler. Setelah mendapat informasi yang cukup dari akun Butler, saudara Butler menghubungi polisi Montclair dan merencanakan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bersama-sama mereka mengatur dan melaksanakan rencana ini. Langkah pertama saudara Butler membuat profil palsu di Tagged. Lalu dia menghubungi Wheeler. Komunikasi di Tagged dengan Wheeler berlangsung lancar. Sampai akhirnya pada tanggal 6 Desember 2016, Wheeler datang untuk menemukan teman kencannya. Tanpa disangka Wheeler, teman kencannya adalah petugas polisi yang menyamar. Langsung saat itu juga Wheeler ditahan. Berakhirlah perjalanan penjahat ini yang telah memanfaatkan aplikasi chatting media sosial. Pada bulan Februari 2017, Wheeler didakwa atas 3 tuduhan pembunuhan, 1 percobaan pembunuhan, pembakaran, penodaan jasad manusia, pelecehan seksual, dan penculikan. Berdasarkan informasi, kasus ini masih berkembang dan belum terdapat vonis yang pasti bagi Wheeler. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Gunakanlah aplikasi media sosial atau chatting dengan bijak dan dengan tujuan yang baik. Jika mendapat teman, telusuri secara dunia nyata siapakah teman dunia maya kita itu. Lakukan komunikasi secara dunia nyata dan ingat, ketika janjian ketemu jangan lakukan hanya di suasana berdua saja. Lakukanlah di tempat yang ramai. Yang paling baik adalah bertemu dengan mengajak saudara, teman, atau orang yang kita percaya. Mengapa perlu kita lakukan ini? Karena kita belum tahu siapa teman dunia maya kita itu. Jika teman dunia maya itu bertemu juga dengan teman atau saudara kita, tentunya teman dan saudara kita bisa memberikan penilaian kepada teman dunia maya kita itu. Ingatlah, karena kita yang sering berkomunikasi dengan teman dunia maya itu, kita akan selalu melihat sisi baiknya saja teman dunia maya tersebut. Tapi jika bertemu juga dengan teman lain dan saudara kita, teman dan saudara kita akan menilai berbeda, bahkan bisa melihat sisi buruknya. Jadi kita bisa lebih waspada. Hati-hatilah, akun media sosial itu gampang dibuat. Satu orang bisa saja punya ratusan akun. Jadi kita boleh banyak teman dunia maya, tapi jangan jadi bodoh hanya karena janji dan iming-iming lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.